Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup dalam terang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang terang, saya teringat akan seorang ibu buta yang pulang dari rumah temannya di tengah malam. Ketika itu si ibu buta membawa pelita di tangannya sambil berjalan menuju ke rumahnya. Sehingga di perjalanan banyak orang yang berpapasan dengan si buta merasa kebingungan dan penasaran. Karena apa? Melihat ada pelita di tangannya. Karena bagi mereka saudara-saudara, apalah gunanya seorang buta membawa pelita, karena sama saja tidak dapat melihat jalan yang diterangi oleh pelita tersebut. Akhirnya oleh rasa penasaran yang ada bagi orang-orang yang melihat si buta, ada seorang yang berpapasan mempertanyakan langsung kepada si buta, "Bukankah Anda buta? Bukankah kalau seorang buta tidak akan pernah bisa melihat bagaimanapun terang yang dibuat, yang diberikan oleh pelita?" Si buta pun menjawab, "Saudara-saudara, pelita yang saya bawa ini memang tidak bisa saya lihat. Tetapi dengan keberadaan pelita ini, orang yang tidak buta akan bisa melihat saya, melihat keberadaan saya. Dan olehnya mereka tidak akan menabrak saya." Artinya saudara-saudara, dari keterangan yang diberikan si buta, terang itu berguna bagi semua orang, tidak saja hanya untuk si buta, tetapi berguna untuk orang yang tidak buta. Karena dalam keadaan terang, semua akan terlihat dengan jelas, sehingga kita dapat menentukan langkah kita dengan tepat, tanpa harus tersesat, perbuatan kita, pekerjaan kita dengan tepat, tanpa harus salah bertindak. Saudara yang terkasih, dalam Yohanes 8 yang ke-12 dikatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Artinya apa? Artinya terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga kalau dikatakan sapaan kita hari ini hidup di dalam terang, itu artinya kita diajak untuk hidup di dalam Yesus. Dengan hidup di dalam Yesus, saudara-saudara, kita akan tidak tersandung, tetapi kita akan dimampukan melakukan setiap pekerjaan kita dengan benar, melakukan persekutuan kita dengan baik terhadap sesama manusia. Saudara yang terkasih, mengapa kita akan melakukan segala pekerjaan kita dengan baik? Karena dalam Efesus 5 ayat ke-9 juga dikatakan, saudara-saudara, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya ketika kita hidup di dalam terang, perilaku kegelapan akan menjauh dari kehidupan kita.
kita akan menjadi kesukaan buat sesama. Saudara yang terkasih, menjadi terang bagi sesama sesungguhnya tidaklah mudah. Kita melihat bagaimana rasul-rasul yang sudah menyaksikan kehidupan Yesus bekerja keras agar banyak orang diselamatkan, tetapi mereka ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, malah ada yang dibunuh dan disalibkan. Dari zaman ke zaman para pengikut Yesus Kristus berusaha untuk menghantar orang kepada Yesus agar beroleh terang dan keselamatan. Saudara yang terkasih, tetapi sampai saat ini masih banyak manusia yang lebih senang hidup di dalam kegelapan daripada terang. Itulah tantangan hidup kita. Orang yang percaya, tantangan itu harus kita hadapi dan selalu berusaha untuk menjawabnya. Tantangan itu harus kita hadapi, saudara-saudara. Meskipun dunia ini penuh dengan ujaran kebencian, pertikaian, keserakaan, dan persoalan, tetaplah berjalan dalam jalur terang. Karena itulah anak-anak Tuhan. Hidup dalam terang, saudara-saudara, berarti di tengah ketamakan akan harta sehingga orang menjadi pelit, kita harus mampu justru hidup dalam kemurahan hati dan mau membantu orang lain. Ketika orang lebih suka menerima, kita malah suka memberi. Ketika orang terlalu sibuk tanpa henti mengumpulkan harta dunia, kita meluangkan waktu untuk saat teduh dan mau menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika orang menjadi sombong akan kesuksesannya, kita tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan, berkat pemberian Tuhan. Jika dunia melakukan pemaksaan lewat kekerasan, kita mengenalkan bahwa Tuhan adalah kasih lewat hidup dan perbuatan kita. Dunia yang kita hidupi sekarang penuh kegelapan dan kekelaman. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita bersedia untuk tampil menjadi terang? Ingatlah, terang membawa sukacita dan keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk hidup di dalam terang, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan para pendengar, sehingga mereka Tuhan semakin lagi dikuatkan untuk menghadapi segala perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka sakit, mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Berikan Tuhan hikmat dan bijaksana. Setiap jemaat yang sakit, mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk semua saudara-saudariku Tuhan, dari keluarga Tambunan dan Sitangkap, dimanapun berada, mari nyatakan kuasa-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan diberikan jalan keluar. Sebagaimana itu aku, Mama Ella, Mama Roma, adikku Hermantono, tidak henti-hentinya hamba membawakan mereka kepada Tuhan, sehingga ada kuasa kesembuhan terjadi bagi mereka. Saudara-saudariku yang lainnya Tuhan, beroleh berkat sebagaimana yang mereka inginkan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk
istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan mampu membawa banyak jiwa-jiwa semakin mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.